Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus hari ini bersama dengan KPID Jawa Timur. Nah, ini Mbak Amel ataupun Mas Malik nih ya, saya ingin bertanya nih, kalau kita lihat saat ini kan banyak sekali nih pemirsa yang cerdas, yang mengkritik terkait dengan isi dari media televisi ataupun radio. Ini tanggapan dari KPI sendiri seperti apa? Bisa dijelaskan Mbak Amel? Bagus dong Mbak Devi, karena kan Ya. kami, saya dan Mas Malik ya seluruh 7 komisioner Mbak kita, dibantu oleh beberapa staf dari Dinas Komunikasi Informatika Pemprov Jawa Timur dan juga tim monitoring kami yang ada di kantor yang standby. Itu kita tidak, salah satunya adalah seperti ini Mbak, kita ke JTV itu juga mencoba untuk meliterasi seluruh masyarakat. Berarti alhamdulillah dong, sudah ada respon dari masyarakat bahwa saya tolong dong jangan hanya jadi konsumen doang, nonton aja, menikmati gitu ya. Kalaupun ada sesuatu yang kurang pas atau mungkin, nah ini adalah salah satu penonton yang cerdas, itu harapan kami. Kami keliling Mbak Devi, kami juga mengadakan literasi ke beberapa, sampaikan Mas Malik, kebetulan ya di beberapa organisasi kemasyarakatan, kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat seluruhnya, itu saya sering sekali untuk bisa titip pesan begitu ya Bu, kalau nonton TV sekiranya dampingi anak. Kalau kira-kira ada tayangan yang seharusnya dangdutannya itu goyangannya mungkin agak berlebihan atau seperti apa, itu ya tolong dong bapak-bapak khususnya ya Pak, itu jangan dinikmati. Kalau Asmani pasti sangat menikmati itu gitu ya. Mungkin bisa pegang handphonenya terus direkam lalu laporkan kepada kami. Itu bentuk dari partisipasi masyarakat. Kami tidak mungkin bisa bekerja sendirian ya Mbak Devi, karena kami hanya segelintir orang tadi ya, tim dari KPID Provinsi Jawa Timur. Tentunya kami berharap partisipasi masyarakat. Kita harus benar-benar bisa cerdas ya dalam memilih, memilah dan juga mencerna konten isi-isi yang disampaikan oleh televisi ataupun radio. Bagaimana bisa menganalisis, kemudian bisa mencermati, bahkan itu bisa memberikan itu tadi ya Mbak, kritik dan tanggapan kepada kami. Itu tentunya yang sangat kita apresiasi kepada penonton atau pemirsa yang demikian Mbak Devi. Karena itu adalah salah satu juga tugas kami di KPID, tidak hanya melakukan pengawasan, yang kemudian sebagai salah satu step di perizinan juga, kemudian juga memberikan literasi kepada masyarakat. Mari bersama-sama kita mengawal penyiaran yang tentunya yang mencerdaskan, kemudian yang bermartabat dan juga kondusif, karena saat ini kita sedang ya bahkan tidak hanya Indonesia ya, seluruh dunia kita sedang perlu koreksi diri saja Mbak ya, kita lebih terhindarlah dari segala mara bahaya dan musibah termasuk corona. Jadi seperti itu Mbak Devi. Oke, baik. Itu tadi yang sudah disampaikan terkait sekaligus himbauan gitu ya kepada masyarakat yang sudah disampaikan dan oleh Mbak Amel. Dan kami juga nanti bisa dilaporkan ya seperti yang sampaikan Mas Malik nanti di layar kaca ya Mbak ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi acuan dari pemirsa JTV ketika ada, tadi kan sudah ada misalkan ada yang mengkritik lalu caranya gimana dong, seperti itu. Nah itu nanti melalui fast responnya Mas Maliknya mungkin bisa ditambahkan Mas Malik bagaimana prosedur yang bisa dilakukan Mas Malik, monggo. Terima kasih Mbak Amel. Tapi begini, saya ingin menyampaikan bahwa media arus utama radio dan televisi itu masih menduduki peringkat teratas kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Itu berita baiknya di tengah gempuran media sosial Mbak Devi ya. Anda bisa bayangkan dengan handphone, semua orang bisa menjadi reporter detik itu juga, sekaligus merangkap menjadi redaktur dan kepala pemberitaan plus manajernya, kira-kira begitu, hanya menggunakan smartphone ya. Dan itu analoginya kalau kita barangkali ngambil air itu dari sumbernya atau dari sumber begitu, langsung diminum tanpa disterilisasi dulu. Nah, tapi media arus utama di JTV misalnya, untuk berita itu menjadi tayang, prosesnya panjang. Pengumpulan data di lapangan oleh reporter, masuk ke meja redaksi, disorot oleh teman-teman redaktur misalnya, berproses di situ. Ada barangkali beberapa di antaranya tidak harus ditayangkan, baru ketika sudah clear, baru ditayangkan. Jadi artinya apa? Masyarakat kita dorong, jikalau barangkali menemukan informasi-informasi yang begitu cepat sekali masuk melalui WA, kemudian Facebook dan seterusnya, coba di cross check. Ada pembandingnya menggunakan media arus utama, di antaranya adalah televisi dan JTV barangkali seperti itu. Ini yang harus menjadi catatan bagi masyarakat. Jangan serta-merta langsung kemudian karena ingin mendapatkan cap informan yang utama, yang pertama kali dapat langsung share-share, jangan begitu. Cross check dulu apakah betul di media-media mainstream itu berita ini terverifikasi, itu yang pertama. Nah,
kembali ke pertanyaan dan saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Amel, yakni terkait dengan peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan siaran sehat. Mereka bisa berkontribusi ketika mendapatkan tayangan-tayangan yang kurang baik, yang melanggar 5S yang disampaikan oleh Bu Amel tadi, 5S racun siaran. Bisa menginformasikan kepada kami. Tadi saya sebutkan di nomor WA-nya 0858 0499 8850. Biasanya di sini nanti muncul. Nah, atau lewat email di pengaduansiaranjatim@gmail.com. Nah, caranya bagaimana? Sampaikan data diri pelapornya. Misalnya Devi, ada KTP-nya kan? Dan akan kami jaga kerahasiaan dari pelapor tadi. Kemudian menyebutkan deskripsi tentang dugaan pelanggaran. Saya nonton JTV tanggal sekian, jam sekian, acaranya ini, presenternya ini, misalnya begitu. Dugaan pelanggarannya berkata-kata kurang patut, nah begitu. Jadi ada deskripsi yang lengkap, kemudian sampaikan kepada kami. Syukur-syukur kalau ada bukti rekamannya, itu akan memudahkan kami. Sekalian gitu ya. Nah, kalaupun tidak ada, kami akan men-trackingnya, begitu. Nah, kemudian sampaikan kepada kami akan olah laporan tadi. Kita rumuskan apakah memang memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Kalau memenuhi unsur pelanggaran, kami lakukan pemanggilan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi jangan lupa, teman-teman lembaga penyiaran juga tidak perlu khawatir kalau mendapatkan surat cinta dari Bu Amel. Pemanggilan atau teguran itu namanya surat cinta, Mbak Dewi. Jadi mereka punya hak jawab juga. Mereka bisa membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai bentuk hak jawab untuk barangkali memberikan klarifikasi pada sidang klarifikasi tersebut. Kira-kira begitu. Baru kalau memang sudah ditemukan dugaan pelanggaran, sudah fix, kemudian kita lakukan mulai dari teguran, pengurangan durasi program, kemudian pencabutan program sampai rekomendasi pencabutan izin atau perpanjangan. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Apalagi saat ini juga marak sekali untuk memberikan kepanikan kepada masyarakat. Nah, ini kita harus jaga begitu ya, baik dari media sendiri ataupun dari pemirsanya begitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin terakhir, Mbak Mel? Baik, Mbak Devi. Intinya mari bersama-sama ya. Ini saya himbau dulu yang pertama kepada teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kediri dan sekitarnya. Mari teman-teman bersama-sama kita memberikan pemberitaan yang tentunya menyejukkan ya. Bagaimana ketika teman-teman itu adalah corong ya. Corongnya jadi gaduh tidaknya itu ada pada teman-teman. Mari bersama-sama kita buat headline berita yang menyejukkan. Bagaimana syukur-syukur kalau ada pasien gitu yang sembuh itu bisa dijadikan sebuah testimoni dan juga mungkin bisa sebagai narasumber juga, Mbak. Jadi jangan terus hanya diberitakan berita yang meninggalnya berapa akhirnya kesannya sangat horor dan tolong yang meninggal itu kan juga tidak semata-mata karena corona, karena ada penyakit kronis yang lainnya. Jadi itu yang terpenting kepada teman-teman lembaga penyiaran. Kepada masyarakat, ya pemirsa JTV khususnya dan seluruhnya, tentunya kami menghimbau cerdas dalam mensikapi setiap informasi yang masuk, ya. Karena tentunya pilih lembaga penyiaran televisi dan radio karena insya Allah itu akan kredibel ya. Jadi cermati setiap informasi masuk melalui sosmed dan saring sebelum di-share. Oke. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Ini juga sangat bermanfaat sekali untuk saya juga dan juga pemirsa yang ada di rumah begitu. Oke, itu tadi pemirsa terkait dengan perbincangan saya bersama dengan Mbak Amel dan juga Mas Malik terkait dengan tema peran media dalam menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio JTV Kediri ya, Mbak Amel dan juga Mas Malik. Semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi di sini ya. Oke, terima kasih pemirsa. Saya Devi Ade pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam JTV.